Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Alhamdulillah, ayyuhal ikhwan wal akhwat, para santri dan santriwati Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Bilal bin Rabah Samboja yang kami senantiasa cintai karena Allah Ta'ala. InsyaAllah pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan tafsir dari Quran surat Al-Lail, yang mana pada pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan tafsir surat Al-Lail dari ayat 1 sampai ayat ke-10 insyaAllah. Alhamdulillah kita sudah jelaskan juga terkait dengan asbabun nuzul, sebab turunnya surat Al-Lail, dan juga kita sudah bahas terkait dengan pembahasan yang sangat luar biasa dimulai dari ayat pertama sampai ayat ke-10. Di antara yang kita jelaskan adalah bahwasanya Allah Ta'ala memberikan gambaran dari awal sumpah beliau dengan kalimat wal-lail idza yaghsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Yang mana Allah berfirman, Allah bersumpah dengan makhluk yang dia sifatnya berlawanan antara malam dan siang, laki-laki dan perempuan, ya, menunjukkan apa yang Allah ingin sampaikan pada isi daripada sumpah tersebut juga ada sesuatu yang berlawanan. Sebagaimana Allah berfirman, inna sa'yakum lasyatta, sungguhnya usaha kalian itu lasyatta, berbeda-beda, perlakuan kalian itu berbeda-beda. Dan perbedaan itu hanya terbataskan kepada dua. Satu, kata Al-Imam Ibn Kathir rahimallahu ta'ala, famin fa'ili khairan wa min fa'ili syarran. Ada yang melakukan kebaikan dan ada juga yang melakukan keburukan. Ini berlawanan. Ya, itu diantara yang kita jelaskan di dalam surat Al-Lail dari ayat 1 sampai ayat ke-10. Adapun pada malam hari ini, ayyuhal ikhwan dan akhwat sekalian, kita akan lanjutkan pembahasan kita dimulai dari ayat 11 insyaallah sampai akhir, sampai selesai. Allah Ta'ala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, kata Allah. Dan tidaklah hartanya itu bermanfaat baginya, kata Allah. Dan tidaklah hartanya itu bermanfaat baginya. Harta apa itu? Yaitu harta orang yang pelit. Sebagaimana dalam ayat sebelumnya Allah menyebutkan wa amma man bakhila wastaghna, orang yang pelit. Ya, kata Allah apa? Di ayat selanjutnya, wa ma yughni anhu maluhu idza taradda, tidaklah bermanfaat hartanya tersebut yang dia miliki, ya, idza taradda, apabila dia telah binasa, kata Allah. Telah binasa. Qala Mujahid, berkata Mujahid menafsirkan daripada kalimat idza taradda, maksudnya apa? Idza mata, harta tidak akan bermanfaat lagi kalau apabila seorang itu sudah mati. Itu maksudnya idza taradda, kata Mujahid. Kalau sudah mati kita,
harta tidak akan lagi bermakna bagi kita, tidak bermanfaat sudah, tidak ada gunanya. Wa qala Zaid bin Aslam, dan dalam tafsir yang lain diriwayatkan dari Zaid bin Aslam, beliau mengatakan idza taradda finnar, makna idza taradda adalah sesuai dengan konteksnya, itu apabila dia binasa di dalam neraka. Oleh karenanya dalam satu riwayat pernah diceritakan ada seseorang yang dia itu ya dicelupkan ke dalam neraka satu kali aja, sebentar, dicelup, diangkat kembali. Kemudian ditanya kepadanya, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan? Apa jawabannya? Tidak sama sekali, aku tidak pernah merasakan kenikmatan. Padahal hidupnya di dunia kaya. Mungkin saja dia punya Lamborghini, punya Ferrari, ya, mobil-mobil mewah, rumahnya tingkat 5 misalnya, ya kan? Tempat tidurnya, gelasnya, piringnya semua dari emas. Oh, luar biasa, kaya, luar biasa. Kolam berenangnya di sekelilingi rumahnya, ya kan? Kayak sungai sudah. Ya. Kaya dia, tapi ketika di akhirat dia pelit ini ya. Pelit, dia kaya tapi dia pelit. Di akhirat dicelupkan satu kali, diangkat kembali. Ditanyakan, apakah engkau pernah merasakan kenikmatan dunia? Dia jawab tidak sama sekali. Saking kerasnya, saking beratnya azab yang dia dapati, walaupun hanya sekejap saja. Ya. Nah, itulah makna daripada ayat tersebut. Jadi tidak akan manfaat harta yang kita miliki kalau kita sudah binasa atau kita sudah mati. Sebagaimana yang disebutkan tadi oleh Mujahid dan juga Zaid bin Aslam. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan, inna alaina lal huda, sesungguhnya wajib bagi kami, kata Allah, lal huda, untuk memberikan petunjuk. Wajib bagi kami untuk memberikan petunjuk. Qala Qatadah, berkata Qatadah, maksudnya adalah ay nubayyinul halala wal harama, wajib bagi kami untuk menjelaskan mana yang halal dan mana yang haram, mana yang halal dan mana yang haram. Dan ini juga diwajibkan bagi kita semua, para ikhwan dan akhwat sekalian, terlebih lagi kepada para da'iyat. Dan antum semua adalah calon-calon da'i, calon-calon da'iyat, calon-calon bapak, calon-calon ibu. Maka kalian wajib menjelaskan kepada orang lain, kepada umat, kepada masyarakat, kepada keluarga, mana yang halal, mana yang haram, mana yang boleh, mana yang tidak. Bukan justru antum yang menerjang yang haram dan menjauhi yang halal. Bukan itu seharusnya. Harusnya kalian yang menjauhi pertama kali, kemudian kalian jelaskan kepada orang lain. Ya. Kalian misalnya ngomong sama orang, Pak, Mak, merokok itu haram. Ternyata antum merokok misalnya. Ya kan? Salah tidak ini? Salah. Ya. Ini tidak haram, Ustaz, makruh. Oke, sekarang pertanyaannya, apakah antum rela kalau adik antum atau anak kecil, ya, adik antum itu berada di lingkungan perokok, atau adik antum merokok, ridho tidak? Tidak ridho. Itu menunjukkan antum sebenarnya mengaku itu salah. Nah, itu ya contohnya terkait dengan menjelaskan yang mana halal, yang mana haram. Kemudian Allah lanjutkan, wa inna lana lal akhirata wal ula, kata Allah, sesungguhnya milik kamilah akhirat dan dunia. Ai al jami'u milkuna, semua, kata Allah itu, kata Al-Imam Ibnu Katsir, maknanya adalah semuanya itu milik kami, milik Allah Ta'ala, semuanya. Wa ana al-mutasarrifu fihima, dan maksudnya adalah, dan akulah yang merubah-rubahnya, aku yang mengaturnya, aku yang membentuknya, membentuk dunia dan akhirat itu. Maksud daripada ayat ini, ya, Allah yang yang menciptakan semuanya, Allah yang menjadikan, ya, langit ini berwarna biru yang indah, ya kan? Coba kira-kira kalau langitnya tiba-tiba berubah jadi warna merah misalnya, ngeri enggak? Ngeri, ya kan? Merah gitu ya, bukan bercahaya, merah. Kan enggak enak kelihatannya. Allah sudah atur sedemikian rupa. Atau mungkin antum misalnya sebagai makhluk punya mata, matanya taruh di perut misalnya.
Ya kan, mulutnya taruh di kaki, ya kan tidak nyambung. Nah, itu menunjukkan apa? Allah itu mengatur sesuatu sesuai dengan posisi tempat yang paling tepat, terbaik. Semuanya sudah diatur sama Allah Ta'ala. Akan tetapi datang makhluk yang namanya manusia, bukannya menjaga tapi merusak. Diberikan amanah itu sebagai manusia, tabiatul bashar sudah. Diberikan amanah untuk menjaga sesuatu, malah apa yang dilakukan? Dia rusak. Ya kan? Makanya ketika di dalam surah Al-Baqarah diabadikan itu, ketika Allah ingin menjadikan manusia sebagai khalifah, apa kata para malaikat? Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima? Apakah engkau ingin menjadikan ya orang yang merusak dan orang yang suka menumpahkan darah itu sebagai khalifah? Apakah engkau ingin menjadikan ya Allah? Ya, tapi Allah lebih tahu. Allah jadikan kita khalifah di bumi ini, pemimpin bagi yang lain. Apa buktinya kita khalifah? Kita lebih cerdas daripada makhluk yang lain. Kita paling cerdas di antara makhluk yang lain. Ketika antum merasa diri antum bodoh, ingat ikhwan akhwat sekalian, ketika antum merasa diri antum bodoh, tidak pintar, lambat dalam sesuatu, tidak, contoh hafalannya lambat-lambat ya kalau Quran ya, maka antum renungi bahwasanya antum itu lebih pintar daripada angsa yang antum lihat biasa sendiri di lapangan itu. Ya, itu makhluk Allah juga. Tapi dia tidak mengeluh seperti antum. Dia tidak ngeluh, kenapa aku diciptakan sebagai angsa? Tidak ngeluh dia. Ya kan? Atau mungkin misalnya antum melihat ya, hewan-hewan yang biasanya berkeliaran, dia makan makanan sampah. Antum mau makan makanan sampah? Tidak mau. Menunjukkan antum itu punya akal. Itulah membuktikan kenapa manusia dijadikan khalifah, pemimpin di muka bumi ini. Tapi ketahuilah, semua yang ada di muka bumi ini semuanya ada yang mengatur dan ada yang memiliki. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala lanjutkan, fa anzartukum naran talazza. Dan maka aku memperingatkan kalian dengan neraka yang menyala-nyala, naran talazza. Kata Mujahid, tawahhaja, maknanya sama, menyala-nyala. Ya, menyala-nyala. Ya, bersinar. Ya, membakar. Itu makna di antara makna talazza, ya, membakar, membara, itu maknanya. Ya kan? Kalau api itu membara, terang enggak warnanya? Terang. Tapi ini beda dengan api neraka, menyalanya beda. Kalau kita menyalanya merah, kalau di akhirat nanti di neraka, wal'iyazubillah, mudah-mudahan kita tidak masuk ke dalamnya, neraka itu menyalanya hitam. Kayak mana menyala hitam itu, Ustaz? Nah, itulah, saking tidak bisa dibayangkan, hitam itu kan tidak menyala, hitam itu kan gelap. Kok bisa Ustaz antum mengatakan menyala dengan hitam? Itu menunjukkan itulah perbedaan antara api neraka dengan api dunia. Keras api neraka itu, keras. Apapun yang ada di muka bumi ini yang antum anggap tidak bisa terbakar, di neraka dengan mudah akan terbakar. Akan mudah terbakar. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala lanjutkan, la yaslaha illal ashqa. Kata Allah terhadap neraka yang tadi itu yang Allah bahas, naran talazza, kata Allah, la yaslaha illal ashqa. Dan tidaklah ada yang memasuki neraka tersebut kecuali orang yang paling celaka. Al-ashqa itu bentuk ismun tafdhil. Isim tafdhil itu artinya isim yang menunjukkan arti paling. Berarti al-ashqa dari syaqi, orang yang paling celaka, orang yang paling merugi. Nah, tidaklah ya orang yang memasuki neraka kecuali dia orang yang paling merugi. Antum misalnya mendapatkan siksaan dunia, antum cuma mendapatkan kecelakaan biasa. Tapi kalau antum masuk ke dalam neraka, itulah orang yang paling merugi, orang paling celaka. Kata Imam Ibnu Katsir, maknanya adalah
la yadkhuluha dukhulan yuhitu bihi min jami'i jawanibihi illa al-ashqa. Dan tidaklah ada yang memasuki neraka yang meliputi seluruhnya, itu semuanya diliputi dengan api, diliputi dengan siksaan, illal ashqa, kecuali orang yang paling celaka, paling merugi. Ya, ini bentuk apa ya namanya, peringatan bagi kita. Makanya Allah katakan fa anzartukum, aku peringatkan kalian. Allah yang mengatakan kepada kita, bukan ustaz yang peringatkan antum. Fa anzartukum, kata Allah, aku peringatkan kalian. Naron talazza, neraka yang menyala-nyala, la yaslaha illal ashqa, yang tidak ada siapapun yang masukinya kecuali yang masuki itu orang yang paling rugi, paling celaka. Ya, siapa yang mau masuk neraka? Siapapun, mau antum orang kafir, bukan Islam, tanya mau masuk neraka, tidak mau dia. Mana mau? Ya kan? Bahkan orang yang mungkin tidak percaya dengan Tuhan ditanya mau masuk neraka kan? Tidak mau dia, takut masih. Itu tabiat kita memang. Tapi kalau ditawari surga, wah luar biasa. Tapi kebanyakan kita apa? Hanya sekedar mau, tapi tidak ada usaha untuk bisa masuk ke dalam surga. Malah justru kita banyak berusaha masuk ke dalam atau mengikuti langkah-langkah syaitan masuk ke dalam neraka. Ya. Summa fassarahu, kata Imam Ibn Katsir, faqala, kemudian Allah menafsirkan al-ashqa itu siapa? Alladzi kadzdzaba wa tawalla. Orang yang paling merugi yang dimaksudkan dalam ayat tadi adalah orang yang mendustai kebenaran, biqalbihi, dengan hatinya. Kata Imam Ibn Katsir, biqalbihi, dengan hatinya. Wa tawalla, dan dia berpaling, ai anil amal bijawarihi wa arkanihi, dia berpaling dari beramal soleh dengan jawarihnya, dengan anggota badannya. Ya, dia dustakan kebenaran, disampaikan ini haram, ini halal. Anda ustaz, itu makruh. Wah. Ya. Mencari pembenaran diri. Tidak boleh itu. Tidak apa-apa ustaz. Ana lihat bapak ana begitu. Ana lihat ada ustaz di sana begitu. Ya. Taib, itu ya. Wa tawalla, dan akhirnya apa? Dia berpaling dari beramal saleh. Dia tidak mau beramal dengan anggota badannya. Kemudian Allah lanjutkan, wasayujannabuhal atqa. Ya. Orang yang mendustai kebenaran dan orang yang berpaling daripada iman, berpaling daripada amal soleh, ya. Kemudian Allah lanjutkan, dan akan dijauhkan darinya neraka orang yang paling bertakwa. Ini perbedaan dengan yang sebelumnya. Ini kebalikan. Kalau tadi la yaslaha ilal ashqa, orang yang masuk ke dalamnya adalah orang yang paling merugi. Wa sayujannabu al atqa. Kemudian di ayat setelah alladzi kadzdzaba wa tawalla, Allah menjelaskan orang yang dijauhkan dari neraka adalah al atqa. Siapa dia? Orang yang paling bertakwa. Dijelaskan oleh Imam Ibn Katsir, sayuzahzahu 'anil nari taqiyu an-naqiyu. Maksudnya apa? Akan dijauhkan dan akan dijauhkan dari neraka siapa? Orang yang bertakwa, lagi bersih hatinya, lagi suci hatinya. Ya, orang yang bertakwa lagi suci hatinya. Siapa sih orang yang bertakwa itu, ikhwan akhwat sekalian? Orang yang bertakwa itu intinya orang yang mengamalkan perintah Allah dan menjauhi larangannya, itulah orang yang bertakwa. Makanya semua perintah Allah itu disyariatkan oleh Allah Ta'ala dalam agama kita. Tujuannya apa? Agar kita menjadi orang yang bertakwa. Antum mau jadi orang bertakwa, maka lakukan perintah Allah, jauhi larangannya. Salah satu contohnya perintah Allah dalam Al-Quran adalah apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Salah satu buktinya ini,
Bahwasanya amal soleh itu tujuannya adalah takwa. Wahai orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Bentar lagi kita puasa ya, insyaallah ya, bulan depan. Ya. Telah diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa, kata Allah. Sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Itulah tujuan daripada syariat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian summa fassarahu biqaulihi, kemudian Allah menjelaskan ya kalimat al-atqa, orang yang paling bertakwa itu siapa? Alladzi yu'ti malahu yatazakka, yaitu orang ya yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya dan hartanya. Itu yang dimaksud dengan al-atqa, orang yang paling bertakwa, yang menginfakkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan dirinya dan hatinya. Yasrifu malahu fi ta'ati rabbih liyuzakkiya nafsahu wa malahu wa ma wahabahu Allahu min dinin wa dunya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, maksudnya adalah dia mengarahkan hartanya dalam ketaatan kepada Allah. Agar apa? Agar dia mensucikan dirinya dan hartanya dan apa yang Allah anugerahkan kepadanya dari dunia, dari agama dan dunianya. Ya. Dari apa yang Allah anugerahkan dari agama dan dunia. Ya, itulah orang yang paling bertakwa. Kemudian Allah lanjutkan di pada ayat ke-19, wa ma li ahadin 'indahu min ni'matin tujza illa ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Apa kata Allah? Dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena apa? Mencari wajah Tuhannya yang maha tinggi. Apa maknanya? Maksudnya adalah laisa badluhu malahu fi mukafa'atin man asda ilaihi ma'rufan fahuwa yu'ti fi muqabalati dzalik wa innama daf'uhu dzalika ibtigha'a wajhi rabbihil a'la. Maksudnya apa? Dia tidak ya memberikan harta, mengeluarkan hartanya itu karena sebagai bentuk balasan. Ya, ini yang dimaksud ya. Kadang kan kita, sebagian kita ini ngasih orang itu apa? Sebagai bentuk balasan karena kita pernah dikasih. Tidak pernah kita ngasih orang karena apa? Kita memang pengen ngasih. Ya, lebih banyak seperti itu. Walaupun ada yang memang ngasihnya ikhlas, dia tidak mengharapkan balasan. Tapi ada orang yang ngasih kalau dia baru dikasih. Ya. Naam. Nah, itulah yang dimaksudkan dalam ayat ini, yaitu yu'ti malahu yatazakka, adalah orang yang memberikan bukan karena apa? Tunggu dia dikasih dulu. Ana belum dikasih sama si fulan, jadi ana tidak mau berinfak lah, nanti aja. Nah, ini tidak boleh seperti ini. Ya. Tidak boleh seperti itu. Kita mengeluarkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala bukan menunggu balasan, bukan karena menunggu balasan atau bukan karena kita membalas balasan yang orang kasih kepada kita. Bukan itu. Kita memberikan harta kita ibtigha'a wajhi rabbihil a'la, mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Ai tam'an, maksudnya mengharapkan wajah Allah ini, kata Al-Imam Ibnu Katsir, ai tam'an fi an yahsula lahu ru'yatuhu fid daril akhirah fi rawdatil jannah. Kata Al-Imam Ibnu Katsir adalah mengharapkan wajah Allah adalah berharap agar ia nanti mendapati atau bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dengan penglihatannya, melihat wajah Allah. Ya kan kita mengharapkan. Pertanyaan Ustaz ya, apa kenikmatan tertinggi yang orang dapatkan ketika dia masuk ke dalam surga? Apa, ikhwan akhwat sekalian? Ahsantum, yaitu melihat wajah Allah. Semua nikmat yang kita dapatkan di surga itu tidak sebanding
dengan ketika kita bisa melihat wajah Allah. Itu yang diharapkan oleh penduduk surga. Di mana? Fi raudhatil jannah, di taman-taman surga. Kita mengharapkan melihat wajah Allah Ta'ala. Ya, itulah dimaksud dengan ibtigha wajhillah, mengharapkan wajah Allah. Kemudian Allah lanjutkan di ayat terakhir, wala saufa yarda, agar dia benar-benar ridha. Ya. Maksudnya apa? Niscaya kelak dia akan mendapatkan kesenangan yang sempurna. Dia ridha, senang dengan apa yang dia dapatkan. Maknanya Al-Imam Ibnu Katsir menafsirkan wala saufa yarda man ittasafa bihadhihi sifat, yaitu yang benar-benar akan ridha, akan senang bagi orang-orang yang disifati dengan sifat ini. Siapa itu? Al-atqa, orang yang paling bertakwa. Siapa orang yang paling bertakwa? Kenapa dia senang? Sayujannabuha, dia dijauhkan dari api neraka. Kemudian lagi apa tadi? Dapat melihat wajah Allah. Itulah kenikmatan tertinggi ketika kita nanti di akhirat kelak. Dan Allah memasukkan kita ke dalam surga, menjauhkan kita dari neraka, dan Allah berikan kita nikmat dapat melihat wajah Allah. Dan mudah-mudahan kita menjadi salah satu, ya, dan kita semua, bukan salah satu, kita semua menjadi orang-orang yang kelak berada di taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Yumkin hadza ma aqulakum fi hadhihi al-lailah al-mubarakah. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.